bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai proteksi diri tingkat pertama, yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Sebelum menyentuh APD apapun, langkah wajib yang tidak boleh dilewatkan adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dengan protokol 6 langkah WHO. Hal ini krusial untuk memastikan tangan kita tidak membawa mikroorganisme flora normal kulit yang dapat mengkontaminasi APD bersih kita. Urutan penggunaan APD atau dikenal dengan istilah DONI dirancang secara sistematis dari perlindungan area tubuh terbesar hingga yang paling spesifik. Pertama, kita menggunakan sepatu boots. Sepatu boots adalah pelindung kaki yang bersifat berat dan beresiko membawa kotoran dari lantai. Oleh karena itu, sepatu boots dipasang di awal proses, tepat setelah Anda mencuci tangan dan sebelum memakai pelindung tubuh bagian atas yang steril atau bersih. Kedua, kita menggunakan jas laboratorium lengan panjang. Pastikan seluruh kancing terpasang dengan rapat. Jas lab berfungsi sebagai pembatas fisik utama untuk melindungi pakaian kerja kita dari percikan kultur atau reagen kimia. Ketiga, gunakan masker medis dengan benar. Tekan klip logam pada bagian hidung agar rapat sempurna. Masker ini sangat penting di laboratorium bakteriologi untuk menahan paparan aerosol berbahaya dari suspensi bakteri saat kita melakukan vortexing ataupun pemipetan. Keempat, gunakan tutup kepala, nurse cap atau hair cap. Pastikan seluruh rambut masuk ke dalam penutup kepala. Poin ini sangat vital untuk mencegah helai rambut atau ketombe jatuh dan mengkontaminasi biakan bakteri yang sedang kita kerjakan. Kelima, kenakan goggles atau face shield. Mukosa mata adalah jalur masuk yang sangat rentan bagi patogen melalui percikan mikro. Di lab bakteriologi, alat ini melindungi mata secara spesifik dari percikan tak terduga saat kita membuka tabung kultur, melakukan inokulasi atau saat terjadi kecelakaan kerja, seperti tumpahan cairan kultur. Terakhir, kenakan sarung tangan. Pastikan manset rajut terhadap pergelangan jas laboratorium masuk sepenuhnya ke dalam sarung tangan. Hal ini menutup celah kulit di pergelangan tangan agar terhindar dari paparan langsung bahan infeksius. Sekarang, kita siap masuk ke area laboratorium. Penerapan Good Laboratory Practice atau GLP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai prosedur persiapan awal serta kepatuhan terhadap prinsip Good Laboratory Practice atau GLP di area laboratorium. Langkah pertama, sebelum memulai seluruh rangkaian aktivitas di laboratorium, langkah wajib yang tidak boleh dilewatkan adalah memastikan kebersihan area kerja. Meja laboratorium dibersihkan terlebih dahulu menggunakan disinfektan
dan dikeringkan secara merata untuk mencegah adanya kontaminasi zat atau bahan kimia yang tidak diinginkan. Lalu langkah yang kedua, setelah area kerja steril, langkah berikutnya adalah memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumen pengujian. Pastikan lembar kerja, buku catatan praktikum, serta seluruh alat telah siap digunakan agar seluruh tahapan analisis berjalan secara sistematis dan terorganisir. Lalu langkah yang ketiga, kita memasuki tahapan penyiapan reagen dan sampel uji. Untuk seluruh botol reagen dan bahan kimia, diambil dari wadah penyimpanan dengan sangat hati-hati, karena dalam praktiknya, setiap botol harus dibuka secara teliti dan dipastikan kesesuaiannya dengan prosedur pengujian yang tertera pada lembar kerja guna menghindari kesalahan analisis atau experimental error. Lalu langkah yang keempat, untuk setiap tahapan pengukuran dan pengamatan waktu reaksi sangat dilakukan dengan secara cermat dan teliti sesuai standar yang berlaku. Karena hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu langkah yang kelima, setelah proses pengujian dan pengukuran selesai, seluruh hasil pengamatan langsung dicatat secara lengkap, jelas, dan transparan pada lembar dokumentasi praktikum. Selanjutnya, salah satu aspek terpenting dari biosafety adalah pengelolaan akhir limbah laboratorium bakteriologi. Pemisahan limbah yang tidak tepat tidak hanya melanggar hukum lingkungan hidup, melainkan juga membahayakan petugas kebersihan rumah sakit atau kampus yang menangani sampah kita. Di laboratorium bakteriologi klinik, limbah dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, limbah domestik atau non-infeksius, contohnya adalah kertas kemasan, bungkus plastik, alat medis steril, atau tisu kering pembersih debu non-kontaminan. Limbah ini dibuang ke wadah dengan kantong plastik berwarna hitam untuk dibuang ke TPA domestik. Kedua, limbah medis pada infeksius, contohnya meliputi cawan petri plastik bekas media pertumbuhan bakteri, sarung tangan bekas plastikan, tisu bekas dekontaminasi tumpahan bakteri, dan tabung reaksi plastik sekali pakai. Limbah ini wajib dibuang ke wadah berlogo biohazard dengan kantong plastik berwarna kuning. Sampah ini nantinya akan melalui proses sterilisasi menggunakan autoklav suhu tinggi atau insinerator suhu ekstrim sebelum dibuang ke lingkungan. Ketiga, limbah benda tajam, contohnya adalah jarum suntik, kaca objek yang retak, dan lancet medis. Limbah ini harus dibuang ke dalam safety box kuning yang tebal dan anti-punctur. Ingat, jangan pernah melakukan recapping atau menutup kembali jarum suntik bekas pakai karena gerakan ini merupakan penyebab utama kecelakaan kerja tertusuk jarum di laboratorium bakteriologi. Sesi akhir praktikum ditutup dengan prosedur doffing atau pelepasan APD. Mengapa urutan doffing sangat ketat? Karena setelah seharian bekerja di lab bakteriologi, permukaan luar APD kita berpotensi besar membawa jutaan sel kuman patogen. Kesalahan kecil dalam melepas APD dapat memindahkan kuman tersebut langsung ke kulit atau pernapasan kita. Urutan pelepasan adalah kebalikan dari pemasangan. Pertama, lepaskan sarung tangan terlebih dahulu karena sarung tangan merupakan bagian APD yang paling terkontaminasi. Lakukan desinfeksi tangan transisi menggunakan hand sanitizer sebelum melanjutkan pelepasan APD berikutnya. Kedua, lepaskan pelindung mata dengan hanya memegang bagian tangkai atau tali pengikatnya. Ketiga, lepaskan jas laboratorium dengan membuka bagian pengikatnya secara perlahan. Lipat jas lab dengan cara membalik bagian dalam keluar sehingga permukaan luar yang kotor, tergulung, dan tidak tersentuh. Keempat, lepaskan penutup kepala dengan cara memegang bagian belakang atau sisi yang tidak terkontaminasi. Kelima, lepaskan sepatu boots pelindung dengan hati-hati. Lakukan desinfeksi tangan transisi menggunakan hand sanitizer sebelum melanjutkan pelepasan APD berikutnya. Keenam, lepaskan masker dengan hanya memegang tali pengikatnya.
masuk laboratorium tanpa APD lengkap ya. Gunakan jas lab dengan lengan panjang, sarung tangan, masker, dan sepatu tertutup demi keselamatan. Pastikan selalu memakai sarung tangan pelindung saat membuka oven laboratorium untuk menghindari risiko luka bakar. Pastikan OC dipijarkan hingga merah sebelum digunakan agar tetap steril dan mengurangi risiko kontaminasi. Kesimpulannya, kepatuhan dalam penggunaan APD, penerapan GLP, pengelolaan limbah yang aman, serta menjaga perilaku kerja yang benar adalah kunci utama keselamatan diri kita, rekan kerja, dan lingkungan sekitar laboratorium.